Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 3 akan mendiskusikan materi tentang teorema limit. Definisi yang pertama yaitu definisi 2.2.1. Barisan bilangan real x sama dengan xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real m lebih dari 0 sedemikian hingga mutlak xn kurang dari atau sama dengan m untuk semua n elemen bilangan m elemen bilangan asli. Oleh karena itu, barisan xn terbatas jika dan hanya jika himpunan xn n di mana n elemen bilangan asli merupakan sub bagian terbatas dalam bilangan real. Selanjutnya teorema 2.2.2. Jika x sama dengan xn konvergen, maka x sama dengan xn terbatas. Untuk pembuktiannya diketahui x sama dengan xn konvergen, misalkan konvergen dengan 1, maka terdapat k elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari 1. Menggunakan akibat ketaksamaan segitiga, maka mutlak xn dikurangi mutlak x kurang dari 1 atau mutlak xm kurang dari 1 tambah mutlak x untuk semua m lebih dari atau sama dengan k. Namakan m sama dengan maksimum himpunan x1, x2 dan seterusnya sampai xk kurangi 1. Kemudian mutlak x tambah 1. Maka mutlak xn kurang dari atau sama dengan m untuk semua n elemen bilangan real, jadi terbukti bahwa x sama dengan xn terbatas. Selanjutnya teorema 2.2.3. Jika x sama dengan xn konvergen ke x dengan y dan y sama dengan yn konvergen ke y dan c elemen bilangan real, maka yang pertama x kurang lebih y konvergen ke x tambah y, yang kedua x kali y konvergen ke xy, kemudian yang ketiga cx konvergen ke cx. Untuk pembuktian yang pertama, ambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena x sama dengan xn konvergen ke x, maka terdapat n0 elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan n0 berlaku mutlak xn kurangi x kurang dari epsilon per 2. Karena y sama dengan yn konvergen ke y, maka terdapat n1 elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan n1 berlaku mutlak yn dikurangi y kurang dari epsilon per 2. Kemudian pilih n2 sama dengan maksimal himpunan n0, n1. Maka akibatnya untuk n lebih dari atau sama dengan untuk n lebih dari atau sama dengan n2 berlaku mutlak xn tambah yn dikurangi x dikurangi y sama dengan mutlak xn dikurangi x kemudian ditambah yn dikurangi y.
kemudian menjadi kurang dari atau sama dengan xn dikurangi x ditambah mutlak yn dikurangi y menjadi kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 hasilnya epsilon. Karena berlaku untuk sebarang epsilon lebih dari 0, maka xn tambah yn konvergen ke x tambah y. Dengan cara yang sama diperoleh bahwa xn dikurangi yn konvergen ke x kurangi y. Jadi terbukti bahwa x kurang lebih y itu konvergen ke x tambah y. Yang kedua, untuk pembuktian yang kedua, akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku xn yn dikurangi xy kurang dari epsilon. Nah, diketahui mutlak xn dikurangi xy sama dengan mutlak xn dikurangi xny tambah xny dikurangi xy. Kemudian menjadi kurang dari atau sama dengan mutlak xny dikurangi xny ditambah mutlak xny dikurangi xy sama dengan mutlak xn dikali mutlak yn dikurangi y ditambah mutlak xn dikurangi x dikali y mutlak y, mohon maaf. Karena xn konvergen ke x, maka xn terbatas. Akibatnya terdapat m1 lebih dari 0 sedemikian hingga mutlak xn kurang dari atau sama dengan m1 untuk semua n elemen bilangan asli. Selanjutnya namakan M sama dengan maksimum untuk himpunan M1 dan mutlak Y. Diambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena xn itu konvergen ke x, maka terdapat k elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon per 2m karena yn konvergen ke y, maka terdapat k2 elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k2 berlaku mutlak yn dikurangi y kurang dari epsilon per 2m. Selanjutnya namakan k itu sama dengan maksimum untuk himpunan k1 dan k2. Maka untuk setiap m lebih dari atau sama dengan k berlaku mutlak xn yn dikurangi xy kurang dari atau sama dengan mutlak xn dikali mutlak yn dikurangi y ditambah mutlak xn dikurangi x dikali mutlak y menjadi kurang dari m kali epsilon per 2m tambah epsilon per 2m dikali n sama dengan epsilon per 2 tambah epsilon sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku mutlak xn yn kurangi xy kurang dari epsilon. Dengan kata lain terbukti bahwa x kali y konvergen ke xy. Untuk pembuktian yang ketiga, ambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena xn konvergen ke x, maka terdapat k elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon per 2. Berarti xn dikurangi x sama dengan mutlak cxn dikurangi xn. Oke.
dikurangi sama dengan mutlak xn cxn dikurangi xn ditambah xn dikurangi x menjadi kurang dari atau sama dengan mutlak cxn dikurangi xn ditambah mutlak xn dikurangi x sama dengan mutlak xn dikali mutlak c dikurangi 1 ditambah mutlak xn dikurangi x. Karena xn konvergen ke x, maka xn terbatas, yaitu terdapat n lebih dari atau sama dengan m lebih dari atau sama dengan 0. Sedemikian hingga mutlak xn kurang dari atau sama dengan m untuk semua n elemen bilangan asli. Akibatnya, mutlak xn dikali mutlak c dikurangi 1 ditambah mutlak xn dikurangi x kurang dari m dikali mutlak c dikurangi 1 ditambah epsilon per 2 sama dengan m dikali mutlak c dikurangi 1 ditambah epsilon per 2 kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku mutlak cxn dikurangi x kurang dari epsilon. Dengan kata lain, terbukti bahwa cx konvergen ke cx. Teorema 2.2.4, jika x besar sama dengan xn konvergen ke x dan z sama dengan zn konvergen ke z, dengan zn-nya tidak boleh sama dengan 0 dan z-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk semua n elemen dari bilangan asli, maka x besar per z besar sama dengan xn per zn itu konvergen ke x per z. Pembuktiannya terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa 1 per z besar sama dengan 1 per zn itu konvergen ke 1 per z. Diambil alfa sama dengan setengah dikali mutlak z, maka alfa lebih dari 0. Karena limit zn sama dengan z, maka terdapat k1 elemen dari bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k1 berlaku mutlak zn dikurangi z kurang dari alfa. Menggunakan akibat ketaksamaan segitiga bahwa negatif alfa kurang dari atau sama dengan negatif mutlak zn dikurangi z itu kurang dari atau sama dengan z mutlak zn dikurangi z untuk n lebih dari atau sama dengan k1, yang berarti setengah dikali mutlak z itu sama dengan mutlak z dikurangi alfa kurang dari atau sama dengan mutlak zn untuk n-nya lebih dari atau sama dengan k1. Oleh karena 1 per mutlak zn itu kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak z untuk n lebih dari atau sama dengan k1, maka diperoleh mutlak 1 per zn dikurangi 1 per z sama dengan mutlak z dikurangi zn per zn dikali z sama dengan 1 per zn dikali z kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak z dikuadratkan dikali dengan mutlak z dikurangi zn. Selanjutnya diberikan epsilon lebih dari 0, maka terdapat k2 elemen bilangan asli sedemikian hingga jika n lebih dari atau sama dengan k2, maka mutlak zn dikurangi z itu kurang dari setengah epsilon dikali mutlak z dikuadratkan. Jika diambil k epsilon sama dengan maksimal himpunan k1, k2, maka mutlak 1 per zn dikurangi 1 per z itu kurang dari epsilon untuk semua n lebih dari atau sama dengan k epsilon. Karena berlaku untuk sebarang epsilon lebih dari 0, maka terbukti bahwa limit 1 per zn sama dengan 1 per z atau 1 per zn konvergen ke 1 per z menggunakan teorema 2.2.2 poin kedua. Dan dengan mengambil y sebagai barisan 1 per zn, maka x besar dikali y sama dengan xn per zn konvergen ke x dikali 1 per z sama dengan x per z.
Untuk teorema selanjutnya yaitu 2.2.5, jika X besar sama dengan Xn barisan bilangan real dengan Xn lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua n elemen dari bilangan asli dan Xn itu konvergen ke X, maka X lebih dari atau sama dengan 0. Pembuktiannya yaitu diambil epsilon sama dengan negatif X lebih dari 0 karena Xn itu konvergen ke X, maka terdapat K elemen dari bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K berlaku Xn dikurangi X mutlak kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika negatif X kurang dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon, didapat X kurang dari epsilon, X kurang epsilon, X dikurangi epsilon itu kurang dari Xn, dan Xn kurang dari X plus epsilon. Didapat X dikurangi negatif X kurang dari Xn kurang dari X ditambah negatif X, sehingga diperoleh 2X kurang dari Xn dan Xn kurang dari 0. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa Xn lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua n elemen dari bilangan asli. Jadi pengandaiannya salah, yang benar adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Teorema 2.2.6, jika Xn konvergen ke X, Yn konvergen ke Y dan Xn lebih kurang dari atau sama dengan Yn untuk semua n elemen dari bilangan asli, maka X kurang dari atau sama dengan Y. Buktinya diberikan Xn sama dengan Yn dikurangi Xn sehingga Z besar sama dengan Zn sama dengan Y besar dikurangi X, dan Zn sama dengan lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua n elemen dari bilangan asli. Menggunakan teorema 2.2.5 dan 2.2.3 diperoleh bahwa 0 kurang dari atau sama dengan limit Z sama dengan limit Yn dikurangi limit Xn atau limit Xn kurang dari atau sama dengan limit Yn. Jadi terbukti bahwa X kurang dari atau sama dengan Y. Selanjutnya ada teorema 2.2.7, jika X sama dengan Xn konvergen ke X dan jika A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk semua n elemen bilangan asli. Ya enggak? Ya. Maka A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Pembuktiannya diberikan Y barisan konstan B, 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 dan selanjutnya menggunakan teorema 2.26 diperoleh bahwa limit X kurang dari sama dengan limit Y sama dengan B. Dengan cara yang sama diperoleh A kurang dari sama dengan limit X, jadi terbukti bahwa A kurang dari sama dengan limit X kurang dari sama dengan B, atau A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Selanjutnya ada teorema 2.2.8. Diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn, sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn untuk semua n elemen bilangan asli. Dan limit Xn sama dengan limit Zn, maka Y konvergen. Dan limit Xn sama dengan limit Yn sama dengan limit Zn. Untuk pembuktiannya, misalkan W sama dengan limit Xn sama dengan limit Zn, jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka terdapat K elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn dikurangi W kurang dari epsilon, dan mutlak Zn dikurangi W kurang dari epsilon, atau dengan kata lain negatif epsilon kurang dari Xn kurang dari W kurang dari W kurang dari epsilon, dan negatif epsilon kurang dari Zn negatif W kurang epsilon
Karena xn kurang dari sama dengan zn kurang dari sama dengan zn. Maka xn dikurangi w kurang dari sama dengan yn dikurangi w kurang dari sama dengan zn dikurangi w. Akibatnya diperoleh bahwa negatif epsilon kurang dari yn, negatif w kurang dari epsilon karena berlaku untuk semua n lebih dari sama dengan k dan epsilon lebih dari 0, maka terbukti bahwa limit yn sama dengan w. Selanjutnya ada teorema 2.29. Jika x sama dengan xn itu sama dengan x, maka mutlak x sama dengan mutlak xn itu sama dengan mutlak x. Pembuktiannya diberikan epsilon lebih dari 0 karena x sama dengan xn sama dengan x, maka terdapat k elemen bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku mutlak xn kurangi x kurang dari epsilon menggunakan akibat ketaksamaan segitiga diperoleh bahwa untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku mutlak xn dikurangi mutlak x kurang dari sama dengan mutlak xn kurangi x kurang dari epsilon. Jadi diperoleh bahwa mutlak xn dikurangi mutlak x kurang dari epsilon atau mutlak x sama dengan mutlak xn itu sama dengan mutlak x. Teorema 2.2.10. Jika x besar sama dengan xn konvergen ke x dan xn-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka barisan bilangan real positif yaitu akar xn konvergen ke akar x. Bukti, menurut teorema 2.2.5 diperoleh bahwa x lebih dari atau sama dengan 0 akan ditunjukkan bahwa teorema benar untuk x sama dengan 0 dan x lebih dari 0. Kasus yang pertama, jika x sama dengan 0 diberikan epsilon lebih dari 0 karena xn konvergen ke x sama dengan 0, maka terdapat k elemen dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku 0 kurang dari atau sama dengan xn sama dengan xn dikurangi 0 kurang dari epsilon dikuadratkan, sehingga diperoleh bahwa 0 kurang dari atau sama dengan akar xn kurang dari epsilon. Karena berlaku untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terbukti bahwa akar xn itu konvergen ke akar x. Kasus yang kedua, jika x lebih dari 0, maka akar x lebih dari 0 diberikan epsilon lebih dari 0, maka terdapat k elemen dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa akar xn kurang dari akar xn dikurangi akar x sama dengan akar xn dikurangi akar x dikali akar xn ditambah akar x per akar xn ditambah akar x sama dengan xn dikurangi x per akar xn ditambah akar x. Karena akar xn ditambah akar x itu lebih dari atau sama dengan akar x lebih dari 0, maka diperoleh mutlak akar xn dikurangi akar x kurang dari atau sama dengan 1 per akar x dikali mutlak xn dikurangi x itu kurang dari epsilon per akar x. Karena berlaku untuk setiap epsilon lebih daripada 0, maka terbukti bahwa akar xn itu konvergen ke akar x.
Teorema 2.2.11 jika xn barisan bilangan real tegas dengan limit xn plus 1 per xn sama dengan L ada dan L kurang dari 1, maka xn itu konvergen dan limit xn itu sama dengan 0. Dibuktikan, pilih R elemen dari bilangan real sedemikian hingga L kurang dari R kurang dari 1, diambil epsilon sama dengan R dikurangi L besar lebih dari 0. Karena limit xn ditambah 1 per xn sama dengan L besar, maka terdapat K elemen dari bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak xn plus 1 per xn dikurangi L kurang dari epsilon. Karena xn plus 1 per xn dikurangi mutlak L itu kurang dari atau sama dengan mutlak xn ditambah 1 per xn dikurangi L besar, maka mutlak xn plus 1 per xn dikurangi mutlak L itu kurang dari epsilon, sehingga diperoleh xn plus 1 per xn dikurangi L besar itu kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika xn plus 1 per xn itu kurang dari epsilon tambah L besar kurang dari L besar tambah R dikurangi L besar sama dengan R, maka xn per 1 kurang dari xnr. Jadi untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K berlaku 0 kurang dari xn plus 1 kurang dari xnr kurang dari xn dikurangi 1 R kuadrat kurang dari xn. Saya ulangi, jadi untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K berlaku 0 kurang dari xn plus 1 kurang dari xn dikali R kurang dari xn min 1 dikali R kuadrat kurang dari xn min 2 dikali R pangkat 3 kurang dari titik-titik hingga kurang dari xk dikali Rn plus 1 kurangi K sama dengan xk per R pangkat K dikali R pangkat N plus 1. Jika diambil C sama dengan xk per R pangkat K, maka diperoleh 0 kurang dari xn plus 1 kurang dari CR pangkat N plus 1 untuk semua N lebih dari atau sama dengan K. Mengingat bahwa limit R pangkat N sama dengan 0 sebab 0 kurang dari R dan R kurang dari 1, maka limit Rn sama dengan 0. Limit Rn plus 1 sama dengan 0. Jika limit xn plus 1 sama dengan 0, maka limit xn sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa xn konvergen dan limit xn sama dengan 0. Sekian pembahasan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.